Mau layar aja kok. Layar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk bapak dan ibu yang ada di rumah. Saya diminta membicarakan tentang ngamumule. Ngamumule itu sebetulnya artinya adalah memelihara dengan sebaik-baiknya. Ngamumule budaya Sunda. Kemudian mungkin ada sedikit nanti tinjauan sebetulnya kalau dari sisi agama seperti apa. Jadi kalau kita ingin ngamumule, ingin memelihara, mengembangkan sebaik-baiknya, yang pertama harus kenal dulu dengan Sunda gitu. Kita lama-lama tinggal di Sunda, tapi mungkin kita tidak tahu Sunda itu apa sih sebetulnya. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan nanti harto Sunda. Arti Sunda itu apa? Kemudian Sunda dilihat dari pandangan geologi, sejarah Sunda, manusia Sunda, budaya Sunda, Sunda dan Islam. Kemudian kontribusi Sunda kepada Indonesia, masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian sekeseler itu adalah suku bangsa dalam pandangan agama. Jadi kalau kita berbicara tentang suku bangsa, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama adalah ada wilayahnya, kemudian ada manusianya, dan yang ketiga itu ada kebudayaannya. Jadi kalau kita bicara tentang satu suku bangsa harus ada wilayahnya, kemudian ada manusianya, dan yang ketiga itu ada kebudayaannya. Nah, arti Sunda ini banyak sekali. Ada yang mengatakan Sunda itu dari kata Cuda, artinya putih dalam bahasa Sanskerta. Ada juga yang mengatakan Sunda itu asalnya dari kata Su. Kalau Su itu segala sesuatu yang baik. Sarjana itu dulu istilahnya Sujana gitu. Jadi memakai Su itu adalah yang baik. Sunda di dalam bahasa Sanskerta berasal dari kecap Sun, berarti baranang atau cang padang, terang benderang. Jadi Sunda ini terang benderang. Kemudian Sunda juga nama Dewa Wisnu yang memelihara alam, dan nama gunung yang paling pangbadagna. Nah, dulu kita pernah punya gunung namanya Gunung Sunda dengan ketinggian sampai 4.000 atau 4.500. Sekarang sudah tinggal sisa-sisanya saja di sekitar mungkin sebelah utaranya Gunung Tangkuban Parahu. Dulu sangat tinggi sekali sehingga dia berwarna putih dan orang mengatakan bahwa itu adalah Gunung Sunda. Ada juga mengatakan bahwa Sunda itu cai, daerah loba cai begitu. Jadi curcor ya. Nah, dulu sebetulnya curcor banyak airnya, kemudian tumpukan atau subur ya. Sunda itu artinya subur makmur. Kemudian bisa juga waspada, kemudian juga kualitas dan sebagainya. Nah, sekarang air ini juga bermasalah. Ketika musim hujan kita kebanjiran, ketika musim kemarau kita kekeringan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan perilaku orang Sundanya sendiri. Sunda juga ada yang mengatakan artinya dari arti saunda atau artinya leit. Leit itu tempat untuk menyimpan padi. Ada yang mengatakan sonda artinya bagus, unggul. Kemudian Sundara, lalaki nu kasep, laki-laki yang kasep itu Sundara, atau Sundari, perempuan yang anu gelis. Atau Sundara itu adalah nama Dewa Kamajaya yang penuh dengan welas asih. Jadi kalau kita lihat nama-nama Sunda ini sangat bagus. Oleh karena itu tetangga kita dulu di Fakultas Psikologi, Brouwer itu mengatakan waktu Tuhan tersenyum lahirlah Pasundan. Jadi penggelis-gelis Tatar Sunda diciptakannya juga waktu Tuhan sedang tersenyum. Jadi nggak tahu apakah ada daerah-daerah. Ya, ini juga sebetulnya mungkin dari aspek agama begitu ya, menggambarkan bahwa Tuhan tersenyum itu juga. Tapi ini adalah pandangan orang Katolik. Ini Sunda dalam sawangan geologi. Jadi kalau tadi itu dalam pandangan secara umum. Nah, ini pandangan geologi ini Profesor Dr. Kusuma Dinata. Ini kalau di ITB ini terkenal ini ya, rumahnya di atas di
Jadi sebelum zaman Pleistosen, batas daerah dangkalan Sunda di wetan nyaeta garis Weles dari mulai perairan timur Pulau Mindanao, Filipina, terus ke Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok, samudra Indonesia. Jadi begitu luasnya wilayah yang disebut Sunda itu. Kemudian Sunda itu adalah istilah geologi pikeun dataran atau paparan Indonesia Kulon. Indonesia bagian barat, Kalimantan, Pulau Sumatera, serta dasar laut transgresi, yaitu Laut Jawa, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam ilmu kebumian, istilah Sunda juga dipakai di menunjuk Nusantara. Pada saat itu untuk menunjukkan Nusantara, anu kiwari di Kawano, salahku Indonesia. Jadi begitu luasnya. Nah, kemudian ada istilah sejian anu digunakan nyaeta Malay Archipelago, anu mana Sunda Islands merupakan bagian yang paling kulon, Kemudian istilah Sunda, kita mengenal juga dulu, bapak-bapak mungkin tahun 60 70-an kita masih mengenal istilah Sunda besar dan Sunda kecil. Ya, nggak tahu sekarang terus diajarkan deh. Ya, Sunda besar itu kan meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa. Kemudian Sunda kecilnya itu adalah Bali, Nusa Tenggara, dan sebagainya. Nah, sekarang sudah tidak ada, sudah diajarkan. Jadi, nah ini begitu luasnya nih Tatar Sunda dari Prof. Priyatna sampai seperti begini. Kepulauan Sunda itu dulu ada Sunda besar, tadi saya sebutkan, ada kepulauan ini adalah kepulauan Sunda besar, dan ada bagian yang lain itu adalah kepulauan Sunda kecil. Jadi Sunda besarnya sampai ke Kalimantan kemana-mana. Jadi ini juga aneh juga gitu, namanya kenapa Pulau Jawa gitu, ya kenapa tidak disebut Pulau Sunda gitu kan? Nah, kalau kita wilayah kerajaan Sunda sendiri, kerajaan Sunda ini dari Cimanuk, Banten sampai ke Cipamali atau Ciserayu di Jawa Tengah. Jadi pada saat itu, makanya kalau kita lihat jalan-jalan ke arah perbatasan antara Galuh, antara Ciamis ke sana itu banyak orang yang menggunakan bahasa Sunda. Bahkan di beberapa kecamatan di sana menggunakan bahasa Sunda, di daerah Brebes, di daerah yang lain. Sunda kecil, ini berita Maret 2020. Jadi 3 gubernur ex Sunda kecil bertemu membahas RUU Provinsi Bali. Jadi mereka aja sampai tahun 2020 mengaku bahwa mereka itu adalah kelompok Sunda kecil gitu. Dan waktu itu gubernur pertamanya di Sunda kecil itu adalah I Gusti Ketut Puja, jadi orang Bali gitu ya. Itu Sunda kecil. Nah, kita bicara juga dulu Kepresidenan Jakarta. Jadi Kepresidenan Jakarta itu adalah wilayah kepresidenan yang sebetulnya masuk ke Jawa Barat. Namanya aja di sana tadinya Jayakarta, Sunda Kalapa, ya, dan sebagainya, banyak daerah-daerah yang menggunakan nama itu. Baru tahun 63 menjadi bagian dari provinsi DKI. Nah, jadi lega Sunda teh, ya. Nah, kemudian daerah-daerah yang lain, ya, ini secara umum aja Presiden Jakarta. Nah, Tatar Sunda atau Tanah Sunda atau Pasundan merujuk pada bekas wilayah kerajaan Sunda Pajajaran yang kemudian berdiri sendiri, yakni Sumedang Larang, Banten, Cirebon, dan Galuh, dan seterusnya. Jadi ini wilayah-wilayah yang dulu tadi dari ujungnya adalah Cipamali sampai kepada dari Cimanuk sampai ke Cipamali. Jadi dengan wilayah yang sangat luas. Nah, ini Provinsi Jawa Barat di era kolonial 1 Januari 26. Ya, ini di era kemerdekaan terbentuk tanggal 19 Agustus 1945. Jadi ini Jawa Barat, tapi saking luasnya itu pada tahun 2000 wilayahnya berkurang tanpa Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Mereka membentuk provinsi tersendiri, yaitu Provinsi Banten. Tapi yang harus diingat, Provinsi Banten itu penduduknya 60% orang Sunda. Tapi memang orang Lebak, orang Pandeglang, mereka berbahasa Sunda. Jadi ketika di sini diributkan orang-orang di wilayah Banten yang notabene sebetulnya suku Sunda, dia mau menerima nama Provinsi Banten gitu. Nah, jadi kan di sini juga suka diributkan sekarang, oke,
kalau jadi provinsi Sunda gitu orang Cirebon nanti tidak mau ikut gitu. Ya kalau biasanya saya sih kalau yang mengatakan begitu sebetulnya bukan Cirebonnya yang tidak mau ikut, dianya sebetulnya yang mengatakan seperti itu gitu. Ya. Nah, jadi wilayah itu begitu luas, sekarang ini semakin lama semakin sempit. Jadi dulu bahkan sampai tadi Jakarta masuk ke wilayah Sunda. Kemudian Banten juga masuk ke wilayah Sunda. Sekarang kan makin lama makin sempit. Oleh karena itu ketika teman-teman mengatakan bahwa ingin membuat mengubah provinsi Jawa Barat menjadi provinsi Sunda, karena memang notabene kita juga tidak paling barat, yang paling baratnya adalah Banten kan. Kalau menurut saya logis-logis saja lah. Karena wilayah Sunda yang tadinya sangat luas, kemudian menjadi sangat kecil begitu, nanti mungkin akan lebih kecil lagi. Oleh karena itu, bagi saya menggunakan nama Provinsi Sunda itu, sebetulnya itu adalah upaya saja untuk mengingat bahwa di dunia ini pernah ada satu wilayah suku bangsa yang namanya Sunda gitu. Nah, kalau itu tidak digunakan, habislah nanti. Kan ciri-cirinya kan ada manusianya sudah tidak berbahasa Sunda, kebudayaannya sudah kalah sama kebudayaan yang lain. Cing atuh ari nami wae mah tuh. Jadi kalau saya sih ingin membuat nama monumental aja lah. Monumen bahwa di alam dunia ini pernah ada satu wilayah namanya Sunda, gitu aja gitu. Ya, kalau tidak bisa di provinsi nanti satu kabupaten kecil, kalau tidak kabupaten kecilnya RTW lah gitu, RT Sunda gitu. Oke ya. Nah, ini tahapan sejarah ya, ada masa kerajaan Hindu, masa kerajaan Islam, masa VOC dan seterusnya. Nah, jadi masyarakat Sunda itu sudah terbentuk di zaman masa sejarah. Tampak di situs Purbakala di Ciampea Bogor, Kelapa II, Cipari, Dataran Tinggi Bandung. Jadi wilayah-wilayah ini sebetulnya ini kan terkenal tuh. Jadi di geologi itu kan ada manusia pakar ya. Ini pakar ini daerah mungkin dulu sebelum Danau Bandung ketika masih Danau Bandung, di daerah sini adalah satu wilayah enklave tempat orang-orang Sunda berkumpul, dan di sana juga kan ditemukan banyak sekali temuan-temuan alat-alatnya dan sebagainya. Kemudian beberapa daerah yang menjadi tempat pemukiman masyarakat prasejarah yang sudah bercocok tanam di sekitar Cangkuang, Sungai Ciliwung, Kelapa II, di Kelapa II Bogor, di sekitar Danau Bandung dan seterusnya. Jadi sudah ada dari zaman bahulanya. Jadi mulai dari zaman sejarah itu sampai sekarang yang tadi saya ceritakan ya. Nah, Sunda ini juga dipengaruhi oleh Hindu. Nah, oleh Hindu itu pada tahun 670 Tarumanagara menjadi kerajaan, selanjutnya punya nama lain yang menunjukkan wilayah pemerintahan yang sama seperti Galuh, Kawalir, Papua dan sebagainya. Kerajaan Sunda itu ada 669 sampai 1579 Masehi. Menurut naskah Wangsakerta merupakan kerajaan yang berdiri menggantikan kerajaan Tarumanagara. Jadi yang pertamanya adalah Tarumanagara, kemudian pada saat itu beragama Hindu. Tapi Hindu itu tidak menyebar, agak beda dengan Islam. Kenapa tidak menyebar? Karena kelihatannya Hindu itu hanya bermain di sekitar wilayah kerajaan saja. Jadi dia tidak sampai ke kampung-kampung begitu. Dan kampung-kampung itu pada saat itu kan jumlah orangnya masih relatif sedikit. Nah, jadi makanya tidak terlihat tuh ada pengaruh Hindu di masyarakat. Karena saya hipotesanya seperti itu. Jadi Hindu itu agama di sekitar wilayah kerajaan yang sebetulnya tidak banyak dianut oleh masyarakat. Apalagi mereka masyarakat peladang. Jadi masyarakatnya masyarakat peladang yang berpindah dari wilayah ke wilayah yang lain. Nah, jadi tidak sebetulnya pengaruh agama kepada masyarakat pada saat itu menurut saya tidak terlalu signifikan. Sunda Islam Sunda ini ada istilah yang digunakan oleh Endang Saifuddin Amsari. Mungkin teman-teman ada yang mengenal ya, dulu ketua KAPI, Persatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia tahun 99-an, ketua wilayah pelajar Islam Indonesia Jawa Barat, putranya Pak Saifuddin Amsari. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa pada perempat abad ke-16 itu seluruh pantai utara Jawa Barat, Cirebon, telah berada di bawah penguasaan pemimpin-pemimpin Islam. Nah, jadi Islam ini sebetulnya ada yang mengatakan masuk pada abad ke-12 di wilayah Karawang. Nah, kemudian yang menarik adalah selain Cirebon, Bandung, Banten, Kalapa,
Juga Kuningan, Sindang Kasih, Talaga, Luragung, Ukur, semuanya itu sudah pada tahun 1600-an itu sudah relatif sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, bedanya dengan Hindu, Islam itu sebetulnya mendirikan pesantren-pesantren. Nah, jadi ada pesantren Buntet, ya, Cirebon, Suryalaya di Tasik, Cipasung di Tasik, Pulo di Limbangan, Santi Asromo di mana? Santi Asromo di Majalengka, Pesantren Keresek, Gunung Puyuh di Sukabumi, Tipar di Sukabumi. Nah, jadi pada saat itu berbeda tuh dengan Hindu gitu ya. Ini hipotesa saya. Karena mereka mengembangkan pesantren-pesantren. Anak-anak dari kampung-kampung diajarkan, setelah itu mereka pulang ke kampungnya menyebarkan agama Islam. Pesantren Gentur di Cianjur, Gudang di pesantren Gudang ya, di mana di antara Cicalengka dengan Limbangan, Sukamiskin masih ada tuh pesantrennya sampai sekarang. Ya, pesantren Sukamiskin dan sebagainya. Jadi pesantren-pesantren pada saat itu menggunakan nama tempat, agak berbeda dengan sekarang. Sekarang ini pesantren-pesantren menggunakan nama-nama Arab ya. Ini jadi pesantren-pesantren sekarang menggunakan nama-nama Arab. Pada saat itu menggunakan nama-nama setempat. Jadi Islam dan Sunda itu siga gula jeung peutna. Siga gula jeung peutna. Bagaikan gula dengan manisnya. Nah, jadi Islam dan Sunda itu ada sesuatu yang ada yang mengatakan sudah menyatu. Jadi ya dulu makanya Sunda Islam, Islam Sunda. Jadi orang Sunda itu biasanya Islam, ya jarang hanya ada beberapa saja yang tidak Islam. Walaupun sekarang ada upaya-upaya untuk memisahkan Islam dari Sunda, Sunda dari Islam. Ada yang mengatakan orang Sunda sendiri itu mengatakan wah Sunda mah agama Islam mah agama import gitu kan. Ada agama asli mereka adalah atau Sunda Wiwitan apa. Tapi realitasnya sekarang ini sedang cukup berkembang juga tuh gagasan untuk memisahkan Islam dengan Sunda. Menurut Saini KM, Islam dan Sunda mempunyai persamaan paradigmatik, yaitu bercirikan platonik. Islam memandang dan memahami dunia sebagai ungkapan azas-azas mutlak dan terekam dalam wahyu Allah, sedangkan kebudayaan Sunda lama meletakkan nilai-nilai mutlak yang kemudian diwujudkan dalam adat istiadat, berbagai upacara dan sebagainya. Nah, jadi kenapa diadopsi oleh orang Sunda? Karena mempunyai kesamaan antara Sunda dengan nilai-nilainya yang relatif sama. Nah, jadi kalau kita lihat Islam dan Sunda itu kita lihat misalnya dalam jenis kesenian, badeng, udah nggak tahu lagi ya jenis badeng, benjang gitu. Kalau benjang, sekarang benjang seni gulat, ya. Lagu-lagu asroko badru alaina. Ya, jadi itu di benjang, di rudat sami terbangan. Nah, saya sekarang sedang mengumpulkan data-data mengenai terbangan. Lagu nanti ada badat mala, ada asroko. Kemudian wawacan. Nah, di wawacan itu juga dia juga menceritakan Nabi. Jadi kalau anak dilahirkan itu ada wawacan anak-anak dicukur, wawacan Nabi Paras gitu. Nah, jadi ya memang di sana juga ada gabungan antara Hindu ya, misalnya juga di dalam upacara-upacara di panenan dan sebagainya memang masih terlihat, tetapi sudah mulai dirubah menjadi kisah-kisah di pewayangan juga sebetulnya sudah mulai dimasuki oleh nilai Islam. Ini burokan di Cirebon, tukang itu genjeringan, yang ini anak-anak sedang rudat. Jadi kalau rudat itu pencak, jadi diiringi kunanaon tapi dipakai sholawat. Allah, gitu kan? Jadi itu silat diiringi dengan, ada yang diiringi dengan terbangan, tapi ada juga yang diiringi hanya dengan sholawat. Ngalogat. Kalau di pesantren itu kita istilahnya ngalogat, itu kan menerjemahkan kitab kuning biasanya dengan bahasa Sunda.
Faslun arkanul imani hiji pasal pikeun mertelakeun rukun iman. Arkanul imani ari rukun iman gitu kan. Atau ari rukun Islam komsatun eta aya 5 gitu. Nah, jadi bahasa Sunda digunakan di pesantren. Kemudian adzan. Nah, ini saya nggak tahu, adzan juga sudah mulai hilang nih. Di Cigadung masih adzan anu ngagunakeun lentong Sunda. Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar. Aduh, lebar tuh ya. Sekarang mah sudah gaya itu semua, padahal sebetulnya itu nilai-nilai lokal. Atau walilah, takbiran. Takbiran itu kan sekarang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang Sunda kan lain itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada mut keneh, Pak? La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Waduh. Eta naon takbiran Sunda. Kadang-kadang juga kalau tahlilan itu juga ada bagian yang saya juga aneh gitu. Hanya satu bagian aja anu disunahkeun. Pas kulhu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, gitu kan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi dicoba diadaptasikan. Atau di bagian surat apa? Surat Al-Baqarah waqfu anna waghfir lana warhamna ya. Di lemur aduh di erawasan ya. Jadi ini sudah ada upaya-upaya untuk menggabungkan. Nah ini tulisan ya, jadi tulisan zaman bahula itu orang-orang surat menyurat itu menggunakan bahasa dengan tulisan Arab background ya. Tanbih. Nah ini tinggal biasa maca. Panuhun kadulur-dulur sadayana anu maca ieu kitab dina logatna disuhunkeun ridho manah panglereskeun dina lepatna disuhunkeun ridho manah panglereskeun margi abdi sanes ahli ngadangding. Nah, berarti ngadangding dia membuat buku itu dalam bentuk dangding. Dangding itu adalah sajak yang sajak biasanya dalam bentuk ini mungkin ini pengaruh dari Jawa juga. Ada sinom, ada pantun, ada magatru, ada durma. Ya, dangding itu saja yang ada aturan jumlah barisnya dan jumlah suku kata dan ujungnya harus berubah juga, harus berbeda. Kinanti berbeda. Udah peting bisa ngapung, babatu ngapung peting. Nah, jadi jumlah suku kata, jumlah baris, kemudian udah peting bisa ngapung, ujungnya harus babatu ngapung peting. Ngalayang kakalayangan neanganmu amis. Jadi itu ada aturannya tuh. Nah, ini ditulisnya dalam bahasa Arab. Termasuk salah satu yang menulis hal seperti ini adalah Haji Haji Hasan Mustafa. Itu terkenal sekali. Ini contoh juga tembang Cigawiran di Cigawir ya. Jadi lagu-lagu Sunda itu banyak yang lagu-lagu nabom ya. Nabom itu lagu sholawat atau biasanya menjelang maghrib itu dinyanyikan dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah, kalau ini juga terakhir saya sih pekerjaan juga ini pekerjaan saya membuat gending karosmen Cimata Singasahara. Kemudian ya saya menggunakan kesenian itu sebagai media dakwah. Saya juga membuat lagu gitu. Ada satu CD lah, mangga Kami Ayu Yogi. Orang Sunda itu siapa? Populasi penduduk Jawa Barat tahun 2020 itu 49, kurang lebih 50 juta. Jadi orang Sunda itu biasanya tinggalnya di sekitar daerah Jawa Barat. Jadi dari 49 juta itu diantaranya kita disebutnya orang Sunda. Nah, Sunda ini etnis kedua paling banyak di Indonesia, 15,4%. Nah, ini lumbung suara 2024. Jadi yang paling tinggi itu Jawa 41,7, kemudian Madura 3,4, Minangkabau 2,7, Betawi dan seterusnya. Nah, jadi orang Sunda ini ya lumayan.
15,4% dibandingkan dengan seluruh penduduk. Dan mereka menyebar bukan hanya di sini saja, tetapi di tempat-tempat yang lain. Nah, sekarang orang ada yang membedakan, orang Sunda itu ada orang Sunda Pituin dan ada orang katanya Mukimin gitu. Jadi disebut orang Sunda itu apabila ibu dan bapaknya itu orang Sunda. Padahal kalau ditarik ke atasnya juga mungkin bukan Sunda juga gitu. Jadi ukurannya ibu dan bapaknya. Nah, itulah orang yang disebut orang Sunda Pituin. Nah, tapi ada juga orang Sunda Mukimin. Jadi Mukimin disebut orang Sunda apabila hidup tumbuh di lingkungan sosial budaya Sunda serta dina kahirupan sadidintena neuleman serta ngagunakeun norma-norma ajan-ajan orang Sunda. Jadi bukan orang Sunda tapi perilaku kesehariannya karena berinteraksi dengan orang Sunda jadi Sunda gitu. Pak Hendro gitu. Balang langsung di Sunda di orang Sunda. 52 tahun bahasa Sunda nage saya dibandingkan sekarang orang Sunda sorangan gitu. Jadi di Pak Hendro kenal Sofian Lubis di Paris gitu ya. Dulu mah di sini koboi di Bandung Pak, mestinya tahu itu. Dari 52 tahun sudah seberapa tahun dia tinggal di Paris, mungkin sekitar 50 tahun. Sehari-harinya dia bahasa Sunda Sofian Lubis. Jadi mun aya urang Sunda, terang urang Sunda, terus ternyata bahasa Sunda ngambek. Asia tengenaheun cenah kana ceuli, di mana urang Sunda ngomongnya bahasa Sunda gitu. Jadi kalau di ITB sama juga Lubis juga. Hari Lubis kan saya bilang. Nah, jadi disebut orang Sunda saupami dina hirup bumbu sadidintena leuleman ajan-ajan ka Sunda. Jadi walaupun dia sebetulnya bukan orang Sunda asli, tetapi kalau dia di dalam kehidupan sehari-harinya merasakan jadi sebagai orang Sunda dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Waktu saya sekolah di Prancis itu ada 3 orang itu, satunya Sofian Lubis, satunya Yang Alexili, teman saya dari Bandung ini. Satunya lagi ada Arifin Dungga, adiknya Cinta Dungga ya penyanyi bagelah. Kalau di Paris kan setelah selesai makan siang minum kopi. Nah, minum kopi biasa 3 jam. Ya pan orang Sunda ini dia aja, tapi saudara tapi ngomongnya bahasa Sunda. Jadi bisa seperti itu. Nah, orang Sunda asli selama ini ada yang mengatakan orang yang ada di Kanekes yang disebut orang Sunda asli. Tapi banyak yang mengatakan bahwa itu adalah pelarian negara Pajajaran. Tapi orang Kanekes sendiri, orang Baduy sendiri tidak merasa bahwa mereka itu adalah pelarian dari Pajajaran. Ini diakui oleh mereka sendiri. Nah, ini mereka ini punya masih menata kehidupannya sampai sekarang. Misalnya mereka mengatakan gunung tidak boleh ya tadi gunung lebat. Jadi mereka menggunakan aspek-aspek yang berkaitan dengan apa? Dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu mereka sampai sekarang tidak rubah. Gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak, larangan temenang dirempak, buyut temenang dirobah, lojor temenang dipotong, yang panjang tidak boleh dipotong, pondok temenang disambung. Jadi kalau aturannya seperti itu diikuti seperti itu aja. Orang-orang di Baduy itu ya di Baduy. Nah, ini jumlah penduduk Jawa Barat ya, saya sebutkan ini lumayan seueur ya. Nah, ini ada ciri manusia Sunda, USA itu orang Sunda asli. Ya. Nah, jadi orang Sunda itu adalah yang idealnya hiji nyunda, didasarkan dengan ajen-inajen kesundaan. 2 nyantri. Nah, jadi kudu nyantri orang Sunda. Katilu nyakola, kaopat ditulis di dalam buku-buku lama. Ada juga yang mengatakan si Kabayan itu mengenal Kabayan tokoh fiksi. Jadi menurut Utkuy Tatang Sontani si Kabayan itu merupakan manifestasi jiwa orang Sunda. Tujuan diciptakannya sosok si Kabayan untuk mendidik sebuah kritik terhadap keadaan dan situasi tertentu sebagai dengan hiburan. Nah, kontribusi orang Sunda ke Indonesia, ini ada 2 tokoh nih, Muhtar Kusuma Atmaja dan Juanda. Dengan diresmikannya deklarasi Juanda, wilayah RI menjadi 2,5 kali lipat. Dengan luasan Nusantara, wilayah perairan Indonesia bertambah 3 juta kilometer. Walaupun Muhtar Kusuma Atmaja kemarin diusulkan menjadi pahlawan nasional, belum berhasil untuk ini. Padahal dia menambah luas Indonesia menjadi 3 juta tambahan 3 juta kilometer tanpa peperangan. Nah, sekarang kebudayaan. Jadi ada istilah silih asa, silih asih, silih asuh, dan silih wawangi yang paling penting juga. Jadi sekarang ini terjadi gempa, yang mestinya kita
harus cilik asih lah, memberikan kontribusi, karena yang terkena itu adalah orang Sunda, orang Islam dan sebagainya. Kemudian silih Wawangi itu saling mendukung, saling mengharumkan, saling mendukung, saling mengharumkan, saling menjaga nama baik ya. Jadi jangan sesama orang Sunda itu kemudian menjelek-jelekan dan sebagainya. Orang Sunda itu juga harus masagi. Masagi itu keberagamaan, berbudaya, cinta tanah air, cinta lingkungan yang disebutkan. Nah ini konsep orang Sunda itu lingkungan ya, untuk lingkungan gunung, kayan, gawir, awian, cinyusu, rumaten, sempalan, kebonan, pasir, talunan, dataran, sawahan, lebak, cayan, legok, balongan, situ, pulasaraeun, lembur, uruseun, walungan, luwateun, basisir, ini nilai-nilai yang sudah ada di dalam sistem lingkungan orang Sunda. Tapi sekarang kan gunung barulah di kayan, baru dibabat. Ya. Gawir barulah di awian, dibikin perumahan, gitu kan? Ya karena dan seterusnya. Oleh karena itu wajar aja kalau Jawa Barat ini sekarang seringkali terjadi longsor, terjadi musibah. Ya karena ini tidak mengikuti nilai-nilai yang sudah disampaikan oleh mereka. Nah ini saya ada jenis-jenis kesenian. Ini yang nanti kalau ingin laut bahasa Sunda. Nah ini disusun potongan-potongan visi, unggal visi di wangun bahasa. Namun hiji bahasa leungit, artinya hiji visi di alam dunia leungit. Jadi dunia itu dibangun oleh visi. Visi itu adanya di bahasa. Gitu. Apa contohnya? Bengtung ngariung, bongkok naranyok, sarendek, saigal, sabobot, sapehanean. Itu kan menggambarkan kekompakan. Tapi kalau itu sudah tidak digunakan, yang menjadi kalau kita kemudian pada pecah belah ini. Dan ini kita tidak gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Sunda pasti ditinggalkan. Putra putri bapak ibu kita menggunakan bahasa Sunda ini. Ya. Itu salah satu masalah yang kita hadapi gitu. Jadi padahal bahasa itu ciri bangsa. Bahasa itu adalah ciri bangsa. Kalau yang lain-lain nggak ada ciri wajah kan sama semua. Tapi wajah ya orang mana-mana sama semua. Apalagi kebudayaan hampir sama, kebudayaan sekarang udah campur-campur. Yang membedakan satu dengan yang lain itu terutama adalah bahasanya. Tapi kalau bahasanya sudah tidak ada, sudah hilang, sudah tidak digunakan, maka sebetulnya hilang itu bangsa itu. Jadi tahun 2300 lah di buku sejarah yang ditulis dalam bahasa Inggris. Sahdan bahwa pada tahun 2000-an di wilayah yang kini namanya Jawa Barat pernah ada suku bangsa namanya Sunda gitu. Yang sekarang sudah tidak ada lagi karena orang Sundanya sendiri sudah tidak memulai kebudayaan. 2300 kan. Jadi 2300 itu semua ayat atau dongeng Sunda kecuali nanti diceritakan dalam buku sejarah berbahasa Inggris. Tidak. Ini inilah ya ada prasasti dan sebagainya. Saya lewati saja banyak tulisan-tulisan ini. Nah, kenapa saya harus bicara tentang memulai budaya memulai itu? Kalau Sundanya ke apa, maka orang dengan ibu mulai, nah, gitu kan. Jadi ini saya berikan secara umum saja. Ada Tritangtu ya di Sunda itu kita ya silkasu, rusuhani pembeli bisa. Nah, sekarang berhadapan bangsa Sunda ngalang layung. Nah, sekarang ini tahu ngalang layung? Jadi kayak yang sedang sakit nih Sunda teh. IPM nomor 10. Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu ukurannya adalah salah satunya adalah tingkat pendidikan. Rata-rata orang Sunda katanya sih sekolahnya itu hanya 8,6 tahun. Jadi lulus SMP itu orang Sunda teh. Jadi ini orang Sunda ini. Makanya sebetulnya kalau 8,6 tahun tidak lulus SMA, tidak lulus SMP kan. Berarti kan SMP kan berapa kelas? Kelas 9 kan, SMA itu kan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi untuk menjadi pegawai pab saja susah. Pabrik maksudnya orang Sunda. Ya. Jadi kalah sama teman-teman dari daerah yang lain. Coba kalau jalan-jalan ke wilayah pabrik, jarang ngomong bahasa Sunda. Jika pendidikan ketinggalan. Saya terakhir tahun 2012 itu di Unpad. Unpad itu didirikan untuk memberikan kesempatan kepada penduduk Jawa Barat pada awalnya gitu. Menurut hasil Kongres Pemuda Sunda. Hanya orang Jawa Barat itu yang sekolah di Unpad pada saat itu 49%.
Dari 49%, 80% orang Bandung. Anu 10% daerah Botabek. Yang 10%-nya lagi baru dari Sukabumi aya saurang, dari Tasik aya saurang. Kenapa? Ketika SNMPTN, SBMPTN dipertandingkan dengan dari daerah yang lain, eleh. Jadi orang Sunda itu bukan sok ngelehan, eleh kalau menurut saya. Jadi eleh. Jumlah yang miskin masih tinggi, pengangguran lebih cukup tinggi, migrasi keluar banyak, terutama kaum wanita yang tadinya heureut deuleu pondok lengkah. Wanita Sunda itu kan dulu dikatakan heureut deuleu pondok lengkah. Jadi hanya sebatas saja untuk bergerak, tapi sekarang sudah sampai kemana-mana. Jadi apa? Jadi TKW. Dan yang lebih korupsi ini sampai tahun kemarin, alhamdulillah kita termasuk juara, Jabar juara, 101 kasus. 18 bupati wali kota ditangkap oleh KPK, orang Sunda tak. Jadi ini juga yang menjadi perhatian kita gitu. Jadi ketika ribut orang Sunda itu perlu jadi presiden gitu. Ya, kalau saya sih urusnya lah di dia gitu. Dan di dia kan RT-nya orang Sunda, RW-nya orang Sunda, bupatinya orang Sunda. Jadi kan maju-maju dia. Ya, jadi nggak usah pikir-pikir dulu jauh-jauh lah. Ya. Nah kalau jauh juga untuk apa gitu. Dan seterusnya ya. Nah ini juga. Nah ini kalau jalan-jalan sekarang juga kita tidak tahu di mana. Cicadas Market. Ya. Di daerah kita ini. Green City View, The Green, The Marrakesh, Sweet Antepani, Lucky Estate. Ya di mana ya? Kita Tarsuna atau di mana ya? Ya? Ini satu masalah lagi. Nah, kenapa orang Sunda tidak maju? Ada dua persoalannya. Satu adalah kebijakan pemerintahnya, yang kedua rakyatnya juga tidak kurang perhatian. Jadi ini grafik kartesius orang Sunda. Kesadaran masyarakatnya anak melemah, pemimpinnya oke, susah, kebijakan juga tidak mendukung. Nah terakhir aja nih ya. Ada dulu Pak. Mengapa? Pada ada dulu. Ya, ini yang terakhir aja tenanawan ya. Yang terakhir aja. Nah, kenapa kita harus memulai budaya Sunda? Menurut Islam itu sebetulnya coba lihat di Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi yang dibacakan tah yang kecil-kecil kemarin di pembukaan Qatar ini sekarang viral tuh. Ada yang yang kecil dia orangnya istilahnya tanpa daksa ya, tapi dia menjadi dubes perdamaian di Qatar. Ayatnya yang dibacakan ini, bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu ya ayyuhan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, menciptakan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan bersuku-suku. Jadi bersuku-suku teh dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu sengaja. Jadi wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jadi orang Sunda harus disyukuri, jadi orang Jawa harus disyukuri gitu. Memang Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku. Itu yang bagian akhir menurut dinul Islam seperti apa. Kemudian di An-Nahl ayat 93, sesungguhnya apabila aku mau, kata Allah, aku sebetulnya bisa menjadikan itu satu umat saja di dunia ini. Dan sebetulnya di surat Ar-Rum ayat 22 ini mengenai bahasa. Kita hafalnya Ar-Rum ayat 23 aja. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari sok aya dina undangan. Padahal ada kalimat yang lain. Dan di antara tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi serta beda-beda bahasa kalian, juga warna kulit. Nah, ini kata Allah gitu. Jadi saya kesimpulannya adalah ketika kita nggak mau mulai mencintai suku bangsanya sendiri, jangan-jangan ibadah gitu. Ya kesimpulan akhirnya itu Pak Yun. Ya. Nah, jadi menurut saya sih karena ayatnya itu paling tidak ada beberapa ayat, ini banyak sekali ayatnya. Yang saya sempat lihat itu hanya 3 saja. Ada sebetulnya beberapa catatan. Jadi lihat Al-Hujurat ayat 13, An-Nahl 93, dan kemudian Ar-Rum ayat 22.
Jadi kacendekanana seperti saya, kunaon ieu susundangan we. Mudah-mudahan itu ibadah gitu kan, merupakan bagian dari ibadah sebagai bentuk dari syukur nikmat dijadikan orang Sunda. Walaupun sebetulnya mah kalau boleh pilih mah asa henteu gitunya, mending kene Ganjar Pranowo dibandingkan Ganjar Kurnia gitu kan. Jika aya peluang jadi presiden gitu misalnya. Nah itu saya kira jadi walaupun judulnya nggak memulai menurut pandangan Islam, hanya ini sebetulnya kesimpulannya. Tapi bagaimana kita mau nggak memulai kalau Sundanya terang? Nah, saya katakan tadi kita hilang bahasa, kita hilang ciri, hilang segala macam. Lalu kalau itu dihilangkan, ya sebetulnya jangan-jangan ini adalah merupakan bagian dari kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada rusuhan ya, aduh. Sebetulnya ada yang lain juga tuh menurut pandangan Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Ya, ini yang terakhir ya. Jadi sebetulnya ada orang Sunda juga yang seringkali dikatakan takut kalau orang Sunda melakukan pergerakan sesuatu disebut sukuisme, provinsialis. Di Jawa mantep, itu suku-suku yang lain enggak. Padahal sebetulnya di dalam konstitusi dikatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi banyak orang Sunda yang merasa takut saya itu sukuisme, provinsialis gitu. Ya undang-undangnya memberikan kesempatan, dina Qur'ana aya, kenapa kita harus merasa takut gitu. Kemudian negara menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah itu juga dulu kita pernah kacau dengan Sumpah Pemuda, berbahasa satu, padahal kan yang benar ada menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian kebudayaan nasional itu menurut penjelasan Undang-Undang Dasar itu adalah merupakan puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Jadi kalau ini puncak-puncak kebudayaan daerah, itu adalah kebudayaan nasional. Kalau kebudayaan daerah paeh, parem, kebudayaan nasional diisi dengan kebudayaan Korea, pasti itu semua salah. Ya, iya kan? Di Qatar aja kan kemarin pembukaan Korea. Di sini juga sama. Orang-orang juga dengan gagahnya sekarang menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya kira jadi jelas sekali mencintai suku bangsa itu dijamin oleh agama satu sisi dan dijamin juga oleh undang-undang yang mengatur diri kita. Nah, kan yang penting kita bertanggung jawab, orang teh ulah korupsi, ulah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat Sunda. Jangan menjadikan Sunda dijadikan komoditas dalam rangka pemilihan. Harus dikanya akar hayatna, ngaruman doang caina, memelihara kebudayaan. Saya kira itulah. Jadi mangga panjang tapi intinya mah paling tidak 3 ayat itu. Kemarin sudah ditambah dengan Pak Ustadz dari Bagus Salam, saya kira itu lebih ke arah hadis. Enggak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha
eh, di di Wanposan ya, berarti bisa lah gitu. Oh, isanya digeser, enggak kalau ada. Ya, mangga dia yang Matarosan tanya dia diskusi, mangga. Beri pertanyaan lain karena mangga. Ya di dia lah ya Prof Ujung beri tahu. Sudah wiwitan, sudah wiwitan saya terkait aliran, katanya dipaham, katanya dimana terus. Mana? Tinggalina dina di tepatos apa oge, tapi dina perkembangan anak ayeuna janten hiji paham lah gitu. Biasa disebutkan hiji paham anu sok sanaos teu secara langsung nyebatkeun agama sorangan. Tapi aya kepercayaan lah, sistem kepercayaan di masyarakat Sunda disebut Sunda Wiwitan. Sok sanaos katingalina di antara hiji kelompok sareng kelompok sanes oge teu sami ritual. Tapi paling henteu ayeuna mah dina konteks tadi teh upami kapungkur nyebatkeun Islam Sunda Islam siga gula jeung peutna ayeuna seueur oge anu nyebatkeun kuring mah teu Islam sok sanajan kuring mah Sunda da kuring mah Sundana Sunda nu lain deui Sunda teu Islam nyata Sunda anu nyebat wiwitan lah terus. Nuhun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bukti-bukti kunaon orang Sunda melihat di negara selatan. Biasa diulang teka kuping. Apa sekarang ya?
Jadi bisa lagi. Margi dari sisi pemerintah akhirnya diakui dan diakui mana pandangan di Prof. Ganjar mengenai agama itu apakah orang sudah mempertahankan paling tidak budayanya atau tapi orang lain pas betul-betul kita pada Islam yang Islam seharusnya ada ayat-ayat itu adalah kata-kata dan mangga janten anu kahiji pasualan orang Sunda teh nyata hapa budaya dina hartos jeung kagungan tanggung jawab karena kasundaan. Iya jantan pasualan upami jantan pamimpin misalnya kedah nama tadi teh hiji kedah jantan pamimpin anu pro ka masyarakatna ngamumule kabudayaanana tadi mikanya ka hayatna ngarumat lemah caina ngarumat lingkunganana ngalangkungan naon ngalangkungan peraturan jantan rek kumaha kode kumaha urang tadi bahasa misalnya bahasa Sunda kedana mah pan tiasa dijentenkeun hiji aturan ayeuna aya peraturan daerahna tapi nah diprakkeun atawa pinteu terus kawijakan lingkungan misalnya Sunda urang uninga yen daerah anu subur tapi ayeuna janten subur atawa pinteu jantan ayeuna aya pasualan upami dina usum hujan kabanjiran upami dina usum halodo kagaringan naon margina margi patula patali sareng kawijakan pamarentah anu aya khususna dina widang perizinan misalna dugikeun ka ayeuna kan urusan Bandung Utara we teu rengse-rengse kamari Garut nyebatkeun yen Garut kunaon Garut tiasa banjir margi di daerah luhurna di darajat misalna ada ngawangun villa sareng sejabina salasna upami tadi pamerintahanana pro Sunda dina hartos pro Sunda teh pro rakyat lah da ari Sunda ke rakyat Indonesia keneh pan atanapi mun urangnya ka Sunda salasna urang tos ngarengsekeun pasoalan di Indonesia tadi upami urang rakyat Sunda 1/5 upami urang ngarengsekeun urusan di Tatar Sunda hartosna tos ngarengsekeun 1/5 pasoalan Indonesia. Iya pasoalanana jantan memang proses sosialisasi nah sehingga namanya ibu budak da itu kada kenal nama internalize rasa Kasundaan rasa kaislaman teh gitu jantan ayeuna mah katinggalna seueur teh kolot-kolot teh untuk apa anak-anak belajar bahasa Sunda kan gitu padahal tadi disebutkan bahasa Sunda teh bahasa teh ciciren bangsa upami bahasana leungit Sundana oge iya tadi sekeseler sanes mah henteu kitu teh Pak. Nah ieu oge aya teori yang menyebabkan urang teh henteu aya puseur-puseur budaya. Kita pami Jawa mah puseur budaya nu aya di keraton, puseur budaya teh nyaeta referensi masyarakat kangge berperilaku. Upami di Bali mah aya Banjar, upami di Padang mah aya Nagari, cirina tigo tungku sajarangan. Tadi Sunda mah teh aya teh lembaga eta teh lembaga anu biasa ngagerakeun hah mun pribadosmu usulna teh universitas anu kedah janten puseur budaya janten dijantenkeun contoh ku masyarakat dina berperilaku ngeunaan kasundaan eta anu kahiji anu kadua ari soal agama mah kepercayaan tenan lah sigana mah eta mah hidayah. Geuslah sangem pribados mangga we eta mah sigana mah masing-masing we. Tapi urusan pamarentah mah aya tangkos aya hal anu sanes deui.
ayeuna pagi telepat mah pemerintah aya aturan-aturan kapungkur kedah ngagunakeun naon salah sawios agama ayeuna mah pemerintah kali katingalina mah terangkos dibebaskeun oge pada nikah ngaguna dina KTP ngagunakeun kapercantenan cenah naon tapi ari seuseurna mah numutkeun pribados mah eta mah mangawe lah eta mah nafsi we da eta mah tos yahdi lima yasa eta mah kumaha bagian ku Gusti Allah lah kewajiban urang mah paling-paling dakwah lah gitu gitulah mungkin menganuhun Ada nama, ada dia, kalau dia kita, sebuah kita, jado, saya mengenal dengan kita. Enggak. Cekap. Mangga Kang Slamet. Ini menurut saya tumarose dinu bahasa Sunda dan praktek generasi orang ayeuna generasi milenial. Serta umumnya akan ke daerah, kalau cara liman dari bahasa Sunda deh, malah sepuh-sepuh lagi, mungkin yang apa bisa lupa. Terus dia, wah nama dongkap, nah di hal itu, nah bahasa teh, kemudian penting menyunawa ada ayat perubahan gitu lah. Tetap bahasa yang pasti kan. Anu terkatakan bahwa ayah ubah, nah itu kumaha kan? Nah karena ayah kontrol di dalam itu udah kudu baca, itu sekiranya bisa kudu baca. Ya. Kalau ditaruh ke 20 itu memang kan istri kan? Mohon. Hanya yang istri, ya uang menyebutkan apa lah, tak kasar. Nanti kan tetap di rumah khusus kata kenal masih kena bahasa Sunda kene lah. Kenal pabolin tapi apa itu Pak? Bukan apa itu di Maroko apa di mana? Nah itu pabolin. Itu praktek saya gimana? Tapi Enggak. anu kedua tadi yang diundangkan ke pemirsa, nama jalan, nama tempat, atau asal orang itu di negara region gitu kan. Nanti kita pergi kemana tuh kekuatan penguyuban pasukan, penguatan pemerintah, apa tuh ya? Cuma pemodal sama ada. Iya. Nah berada kan di Jatinangor deh. Ya Pak, kan jelas Bapak Gubernur memberikan namanya tetap. Nah, eta Jadi Pak Doi, cuma sama gitu. Nah, setelah saya kan zaman air atas itu dipaksakan oke. Muatiasa, kumahan mengaruh apros lain kan. Nah ini lebih kemana kekuatan dari tim pengujian pasukan? Ya betul, jadi di sisi tempat terus kesudahan di sisi lain kecil gitu lah, kalau kecil cuma orang sudah ada mungkin ya anu kahiji Kang anu hiji ngeunaan bahasa numutkeun pribados mah agunakeun we lah asal daek teh ngagunakeun bahasa Sunda ge tos sae ulah digeureuh-geureuh nu ulah sote nu sok aya buku ieu nu aya nu gumasep geuningan gumasep teh kieu kan mohon maaf karena mungkin bahasa Sundanya saya jelek saya akan berbicara bahasa Indonesia saja saya teh gumasep ya jadi ngeus lah ayeuna mah pamitiasa ge aya kesempatan kan di Sunda teh yang disebutkeun urang kudu bisa pindah cai pindah tampian teh lamun urang ngadiung jeung urang Sunda nya nyarita dina pertemuan urang Sunda nyarios ku bahasa Sunda dina pertemuan nasional nyarios ku bahasa nasional dina pertemuan luar negeri diusahakan ngagunakeun bahasa asing. Ari nurutkeun pribados mah ayeuna kudu raekna barudak ngagunakeun bahasa Sunda ge soalna ayeuna bahasa Sundana teu keuna undak usuk, da undak usuk oge produk enggal katinggalan mah zaman Mataram nya. Enten pangaruh di Jawa, aslina mah masyarakat Sunda teh masyarakat anu egaliter. Nah kapungkurna dianggap anu teu ngagunakeun bahasa sanes bahasa nu undak usuk teh teu sopan. Ari ayeuna mah kondisina parantos kieu nya, tos ayeuna mah asal persal ngagunakeun bahasa Sunda da pribados teh saya teuing sigana mah.
Eta hiji ya pribadi kantos Unpad ngayakeun acara ka pamungkus ka ditu. Aya tah nu nyanggep gitu. Mohon maaf ya. Saya walaupun orang Sunda tapi saya sudah lama tidak bisa bicara bahasa Sunda gitu. Pertama gumasep lah. Ya. Beda jeung Kang Ian Lubis teh tadi. Si Kang Ian Lubis mah 10 tahun di Paris, dongkap ke Bandung. Aya supir ditaroskeun ari mana ditengeukeun urang di tadi cenah. Nyarita teh bahasa Indonesia wae. Urang mana ari maneh? Saya dari Cianjur, Pak, cenah gitu. Nah, itu nyarita ku bahasa Indonesia wae. Sudah 6 bulan ada di Bandung. Jawabnya teh aing geus 50 tahun saya cenah di Paris gitu. Ya, ayeuna mah tos lah ayeuna mah pribados tadi ngarepkeun tadina kamari dina Kongres Bahasa Sunda nu bade dongkap bade ngusulkeun pokona mah asal ngagunakeun bahasa Sunda we. Tinggalkeun heula undak usuk mah eta mah keur pangaweruh di Fakultas Ilmu Budaya Unpad we. Hiji eta anu kadua teh naon tadi teh? Oh, nami-nami jalan kan? Eta ge kebijakan pemerintah kan? Kebijakan pemerintah. Kahiji aya undang-undang na oge. Pemitulepat undang-undang nomor 12 pikeun ngagunakeun ngarang-ngarang nganggunakeun bahasa Sunda, bahasa daerah jeung bahasa Indonesia. Ieu ge bahasa Indonesia terus ngawitan ditaringakeun nganjeunna ngagunakeun pembarorang bahasa Sunda. Ayeuna para pejabat oge resep menggunakan bahasa Inggris gitu. Tadi ge kumasep anu kadua oge tah. Ya. Kebijakan terakhir mah pemerintah daerah teh dina Pak Hendro di dalam membuat izin membuat bangunan itu termasuk satu kompleks perumahan mestinya dimasukkan itu. Jadi tidak boleh menggunakan nama-nama asing. Dan itu diatur sebetulnya, bisa diatur. Nah, sekarang didiamkan. Saya punten ya agak sedikit bukan kasar ya, agak sedikit poksang gitu. Jangan-jangan ini adalah merupakan upaya terstruktur untuk menghilangkan ciri-ciri kedaerahan sehingga kita sudah tidak merasa lagi berada di satu wilayah yang namanya Indonesia gitu. Sudah tidak merasa lagi kita berada di wilayah namanya Sunda. Apa bedanya Sunda? Tanah Priangan kalau nama-namanya sudah menggunakan bahasa asing. Dan ini tidak terjadi di tempat-tempat yang lain. Mungkin di Cina memang aya tanahnya kompleks perumahan ngaranna model kieu. Ya. Nama orang saja kan coba perhatikan. Pemain kesebelasan Vietnam, pemain kesebelasan Thailand selalu masih menggunakan nama-nama khas mereka. Di urang mapan henteu. Ya ini kelonggaran kita di dalam berbudaya. Tapi kalau sudah menyangkut kompleks perumahan dan sebagainya, itu mah pemerintah tah kuduna. Cicadas Market. Di daerah Jalanan ka Ciwidey aya Taman Lope. Ya, Taman Lope. Ini di giliran urang naon? Dago Residen. Ya, terutama yang berkaitan dengan nama-nama tempat-tempat wisata. Kan logikanya begini juga. Ari eta teh kota wisata teh ke urang asing atau ke urang? Ke urang lolobana mah kunaon ngaranna? Harus menggunakan nama asing. Waterboom. Naon deui dan sebagainya menggunakan nama-nama itu. Dan nama bagi orang Sunda itu adalah toponimi. Toponimi ini berkaitan dengan sejarah penempatan. Ayeuna namina Ranca Ekek, geus puguh ranca. Dijieun perumahan bejeulna we lamun banjir. Kan begitu kan sebetulnya. Jadi orang-orang zaman dahulu itu menggunakan nama itu juga disesuaikan dengan kasangtukangnya, dengan kondisi wilayahnya. Ranca Ekek, Ranca Badak. Pasteur sok banjir mah ada ranca namina ge. Kamari leuwih gajah. Leuwih tempat baheula fungsi kantos urang Sunda Raja Sunda di Pasihan Gajah cenah. Terus Koko Jaya di leuwih eta. Kan seueur namina ya dina ilmuna toponimi itu ya bahwa nama-nama itu menggambarkan karakteristik ke satu wilayah. Tapi orang Cisitu ya pasti baheulana situ. Daerah-daerah dia ya Bojong, aya naon segala macam. Nah, jadi ya kalau nama-nama itu kemudian diganti, dirubah, dan itu sebetulnya
kebijakan pemerintah. Pemerintahnya tadi saya ngantep saya nama rada-rada ngantep. Dan bagi saya, ya tadi kasarnya, ini adalah upaya-upaya terstruktur untuk melakukan penjajahan kita melalui bahasa. Jadi geus aya geus asa deui di tata surat. Ini catatan tadi nanti aya 60, 70 lah. 80 atau hampir 100-an. Nama-nama geus puguh ari nama-nama tokoh mah Baltos. Balubur, no? Town Square. Semuanya. Jadi ini bangsa rendah diri juga kita ini. Dan itu padahal diatur oleh undang-undang, kunaon teh diterapkeun gitu. Bukalah eta. Itu akhirnya ke sampai itu di kampus juga sama tuh. Bu Masep oge tuh. Membuat seminar nasional, judulnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Coba perhatikan ya, apa toh? Yang mau hadir siapa, yang mau bicara siapa? Orang Indonesia kayaknya, tapi judul-judulnya menggunakan bahasa Inggris. Itu juga ya mangga lah ya, ini sebagai kita ini akan hilang nanti, bahasanya akan hilang, nama-nama tempat juga akan hilang. Oleh karena itu nanti tata surat itu semua aya deui. Itu kan beri amak ya. Ulah neroskeun paguyuban Pasundan, teruskeun ka ditu abdi desane anggotana. Oh iya. Iya, sami juga. Coba lihat juga di RPJMD. Di RPJMD gimana ditinggali. Seueur oge istilah kita menggunakan bahasa asing. Padahal masih kena tiasa digunakan dengan bahasa Indonesia. Itu iya masalah. Aturannya aya segala macam aya, tapi emang tidak digunakan. Kan ya ayeuna nama-nama nami-nami patem-patem leungit, nami-nami naon ieu bahasana leungit di sajabana. Makanya nu pada tahun 2300 nah. Aya dina bukuna. Fungsi aya di suku bangsa ngaranna Sunda. Anu kiwari geus aya di kieuna. Sabab boh rakyatna boh pamarantahanana henteu ngamumule karena warisan leluhurna. Mangga nuhun Kang. Cekap. Mangga Pak Hendro, mangga ieu ide. Kalau saya nanti saya suruh gituin Sunda. Mohon. Tapi dia Purworejo orang Sunda. Gue ngami di Surabaya, jantan bahasa Sunda nanti saya kena hati. Alhamdulillah. Dan kemarin pada dipertahankan budaya Sunda. Kami orang Sunda nanti nikah secara bahasa Sunda. Tetapi namanya mau kena suami saling video gitu, kena biasa mempertahankan bahasa Sunda tapi budaya Sunda. Terus nah sebenarnya kan kurang Sunda asli, belum terbiasa bahasa Sunda. Ya. Akhirnya dia kantos tentang kalau selir. Oh iya, banyak kamu yang abdi. Terus itu kamu yang abdi. Karena cara orang abdi itu. Terus dia kemahanya. Kemahanya mana harus siapa yang tanya? Dia bahasa kemaslah itu. Kok ujungnya teh? Iya. Oh iya. Karena kumaha atau gitu. Jadinya sebenarnya anu mana kita tadi berbagai pernah biasa kemana bahasa Sunda gitu. Sama tahu. Ekstra malah sebetulnya jangan kemana maksudnya pemikiran bahasa Sunda saya. Terus anu ngawaler dan saya hanya kan biasa kita lupa ya diajar tapi demi ngeres Nuhun. Mangga. Tuh Pak Hendro sana surang Sunda terus teka tinggal di deui Jawana ayeuna mah pasti nyarios atos bahasa Sunda. Mohon jantan seueur anu parah memang dina pribadot misalnya dongkap ka hiji pasamuan ka ulama
patarosan tinu gaduh hajat teh nyalira wae teu sarengkeun bojo gitu. Teu sarengkeun bojo gitu. Ari pun bojo mah pan majikan abdi. Pan eta bojo mah di dinya gigireun gitu ban di sana. Nyalira wae cenah geuning teu sarengkeun bojo cenah. Haji teh teu kenging jeung bojo manehna. Jantan gitu Pak Hendro, jantan sekarang ini juga UNESCO itu menggunakan Hari Bahasa Ibu sedunia setiap tanggal 22 Februari. Nah itu saya termasuk yang menentang juga dengan istilah Hari Bahasa Ibu. Karena menurut definisi, bahasa ibu itu adalah bahasa yang digunakan oleh ibu untuk mendidik anaknya. Jadi kalau anaknya dididik dengan bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu. Kalau anaknya dididik dengan bahasa Inggris, maka bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Per definisi seperti itu. Nah, saya mengusulkannya adalah menggunakan bahasa sekeseler. Bahasa sekeseler itu bahasa suku bangsa. Jadi hari bahasa suku bangsa. Sehingga bahasa suku bangsa itulah yang harusnya dijadikan sebagai bahasa ibu. Nah, kalau pernikahan-pernikahan yang semacam ini manggalah eta mah biasa musyawarah dan mufakat ya. Mungkin bahasa tapi alangkah lebih baiknya juga kalau diperkenalkan juga. Bahasa Jawanya dikenalkan, bahasa Sundanya dikenalkan. Karena mungkin dalam sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, tapi paling tidak diingatkan juga ya ini aya bahasa Jawa, aya bahasa Sunda. Atau ada juga yang memang di keluarganya itu sepakat aja udahlah kita mendidik dengan menggunakan bahasa ayahnya, bahasa ibunya dan sebagainya. Benar Pak, ada cerita bahasa Jawa. Bahasa yang bahasa Yosi. Dia kan. Mohon. Saya gitu, kadang hari lahir di dia segala macam di dia menggunakan bahasa orang dia we. Diantarin Sunda. Ya oke, ayeuna ke pengajaran bahasa Sunda ke kada ditinggali deui jantan di SD ke. Eta ge rada sesah deui, rada sesah. Jantan ilmu padahal bahasa mah nyata alat komunikasi. Digunakeun sadidinten. Jantan pribados oke ningali, tapi pamingarios kieu sok aya nyeusulan ahli bahasa. Ya. Jantan ilmu gitu. Padahal mah bahasa mah diajar we ulah jantan ilmu. Jantan ilmu teh dina hartos misalnya koneng titik-titik beureum titik-titik kah sesah teh mah ngapalkeunna. Ieu mah bahasa nu digunakeun sadidinten we. Itu tah penginten saya nama ya kalau pamitiasa ngadidik ke para putra-putu upami Sunda hoyong aya keneh kitu pamita Sunda teu tos teu hayang. Tapi pamituna teh aya nya tadi teh siga nama fitrahna pan Gusti Allah wa min ayatihi an khalaqna tadi teh ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alna su'uban wa qabaila. Su'uban menciptakan manusia bersuku-suku, su'uban dan berkabilah-kabilah lita'arofu. Jadi mau seragam sadayana mah teu rame dunya teh da. Ya, justru ramena dunya teh dengan interaksi begini gitu. Kalau seragam semua teu rame. Jadi kata ilmu genetika mah homogenitas itu menghasilkan infertilitas gitu. Ya Mas, laki bobogohan jeung lalaki malah aya. Itu kurang lebih lah gitu. Mangga nuhun ayeuna mah ngobrol ya ini ngobrol-ngobrol begini-begini aja lah ya. Kita mudah-mudahan ada manfaatnya, mungkin nanti bisa kita perpanjang lagi, tapi bagi saya catatan saya bahwa memulai itu insya Allah merupakan bagian dari ibadah, sebagai bagian dari syukur nikmat sudah dijadikan orang Sunda ya. Itu juga kan mensyukuri itu kan la isyakartum la azidannakum. Nah, jadi mensyukuri nikmat menjadi orang Sunda. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat kesundaan ini, leungit bahasa Sunda. Kalau hilang satu bahasa Sunda, maka hilanglah satu peradaban di dunia. Nah, oleh karena itu saya sekarang membuat pusat digitalisasi dan pengembangan bahasa Sunda. Nanti Bapak-bapak kalau ada kesempatan silakan datang ke kantor saya di Bati Ukur 46. Di sana buku-buku lama seperti Hoyong Terang Kusni Jenis 6 gitu
kemudian buku-buku terbitan tahun 1900 itu kita kumpulkan kembali, kemudian kita digitalkan, ya kita sebarluaskan untuk bisa dilihat, karena kalau tidak hilang majalahnya apalna Mang Lewe unggul, padahal kapungkur aya majalah Kujang, aya majalah Langansari, aya majalah seueur majalah warga tahun 50-an. Alhamdulillah dia abdi mah rada lengkap kene, koran sifat tahunan sama saja gitu. Mang Lewe sejarah banyak. Aya Mang Lewe. Ya. Mangga sakitu nu kapihatur nada agung cukup umur nada jemaah nasihat sami. Bobot sapanon carang sapakan. Hapunten nu kapihatur dukurna sausap rambut, handapna sausap gampal. Doakeun muga sing alit, muga sing leungit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.